Bismillah, kita mulai. Bu Rista, kok kelihatan resah? Mungkin ada yang bisa dibantu? Kok berdiri di ruang kepala sekolah, Bu? Kebetulan saya bertemu Pak Iwan. Bisa saya minta waktunya sebentar, Pak? Saya ingin berbincang dengan Bapak. Oh ya tentu, insya Allah saya selalu menyediakan waktu buat Bu Rista. Mari kita berbincang-bincang di ruang guru. Baiklah, ada apa Bu Rista? Coba nih cerita ke saya. Begini, Pak. Dalam minggu ini, saya merasa tidak nyaman dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, perasaan Ibu dalam pertemuan ini apa kira-kira yang ingin dicapai pada sesi akhir diskusi atau dialog kita Saya, ini? saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Pak Iwan. Selain itu mungkin ada lagi Bu? Begini, Pak Iwan. Saya bingung. Mengapa saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Boleh Bu Rista ceritakan apa yang Bu Rista rasakan saat ini? Saya merasa teguran tersebut membuat saya tidak semangat dalam mengajar hari ini, Pak. Apa yang membuat Bu Rista merasa tidak semangat nih mengajar? Begini, Pak. Pada waktu supervisi kemarin oleh pengawas, saya kan menggunakan bahan ajar bukan buku teks, tapi saya menggunakan sumber lain. Tapi itu pun sesuai dengan kurikulum. Tapi tampaknya pengawas tersebut tersinggung dan tanpa bilang ke saya, langsung melaporkan ke Bapak Kepala Sekolah. Oh, itu permasalahannya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang Ibu rasakan? Selain nggak nyaman, saya ngerasa malu, Pak. Bapak Kepala Sekolah pasti menyangka saya tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru dengan baik. Jika boleh tahu, seperti apa nih prasangka yang Ibu maksudkan? Mungkin bisa Bu Rista ceritakan lagi nih. Begini, Pak Iwan, rasanya saya sudah menerapkan kurikulum yang baru, yaitu sesuai dengan belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan berbagai sumber, tidak hanya terpaku pada buku teks. Tapi mengapa saya tetap mendapat teguran dari kepala sekolah ya, Pak? Nah, selama ini langkah-langkah apa yang telah Ibu ambil dalam menghadapi masalah ini? Selama ini saya sudah memperbaiki cara saya mengajar ke anak-anak dan anak-anak juga senang dengan menggunakan sumber belajar lain selain buku teks itu. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat teguran itu karena tidak memanfaatkan buku teks dengan baik. Sepertinya begitu, Pak Hmm, Iwan. Sebelumnya Bu Rista pernah mendiskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah perihal pelaksanaan pembelajaran yang Bu Rista laksanakan ini. Belum sih, Pak. Tapi yang saya lihat sebelum supervisi, saya sering dimotivasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun setelah supervisi dan laporan dari pengawas, kemudian menegur saya. Kepala sekolah kelihatannya kurang nyaman dan acuh sekarang kepada saya. Oke, baik. Lalu kesempatan apa nih yang kira-kira Bu Rista miliki sekarang? Sebenarnya saya tadi berdiri di depan ruang guru. Saya ingin menemui kepala sekolah untuk mengonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak Iwan. Lalu mengapa tidak Ibu lakukan? Ya, saya ngerasa takut aja, Pak Iwan. Nanti saya dimarahi dan mengira mengajak adu argumen. Itulah mengapa saya ragu-ragu untuk menemui Pak Kepala Sekolah. Mungkin kepala sekolah sering marah atau gimana ke Bu Rista? Sebenarnya Bapak Kepala Sekolah itu orangnya baik. Saya sering dimotivasi dan selalu mendukung kegiatan yang saya lakukan, termasuk mengikuti program guru penggerak ini. Kenapa tidak Ibu Rista coba saja? Ini akan membantu menyelesaikan masalah Ibu Rista. Oh, benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu bagus. Nah, setelah Ibu Rista bertemu, kira-kira nanti apa yang ingin Ibu Rista sampaikan nih?
Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak akan menggunakan saya akan menggunakan buku paket juga, tetapi pembelajaran saya sesuai kurikulum baru, yaitu menggunakan sumber dari mana saja. Kemudian saya akan bertanya, apakah teguran dan laporan tersebut akan mempengaruhi penilaian kinerja saya? Bagus, coba lakukan itu, Bu. Nah, selain itu, kemampuan Bu Rista yang dimiliki sehingga Bu Rista merasa yakin mendapatkan penilaian kinerja yang baik itu apa, Bu? Begini Pak Iwan, sebelum supervisi ini saya sering membantu rekan-rekan yang kesulitan, terutama dalam pembelajaran di kelasnya, dengan membantu mereka membuatkan media dan bahan ajar. Tetapi beberapa hari ini saya disibukkan dengan kegiatan PGRI sehingga mengganggu aktivitas mengajar saya. Apakah hal tersebut mempengaruhi kinerja Ibu di sekolah? Sepertinya iya, Pak. Saya menjadi kurang maksimal dan menjadi sering lupa karena sampai di rumah saya sudah lelah. Dan kalau malam saya tidak sempat membuka tugas di sekolah, saya langsung tidur saja. Nah, coba Ibu pikirkan kembali tentang teguran kepala sekolah. Apakah disebabkan laporan pengawas atau Ibu tidak fokus dalam kinerja mengajarnya? Benar juga ya Pak Iwan ya. Mungkin ini karena saya tidak fokus dalam mengajar. Jadi apa nih yang akan Bu Rista lakukan sekarang ini? Ya, saya akan tetap bertanya ke Bapak Kepala Sekolah untuk memastikan dugaan saya tadi. Kemudian saya juga akan mencoba membuat jadwal pertemuan PGRI yang disesuaikan dengan jadwal mengajar saya. Karena di PGRI saya kebetulan adalah pengurusnya, jadi saya punya kesempatan untuk mengatur jadwal. Nah, itu mantap. Nah, selanjutnya kira-kira rencana Bu Rista nih apa nih untuk mencapai tujuan ke depannya? Yang pertama, saya akan menemui kepala sekolah untuk mengonfirmasi dugaan saya. Selain itu, saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan berbagai sumber untuk mengajar anak didik saya, namun tetap sesuai pada kurikulum. Selain itu, saya mungkin akan tetap menggunakan buku teks untuk panduannya. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan membuat jadwal PGRI dan jadwal mengajar. Saya akan meminta bantuan Pak Budian selaku kurikulum untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, bagus sekali Bu Rista. Jadi solusi sudah mulai ditemukan, rencananya juga bagus. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Siang ini saya akan memberanikan diri untuk menemui kepala sekolah. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal dan menyesuaikan dengan jam mengajar saya. Sepertinya gitu aja, Nah, Pak. good. Ya, jadi seperti itu sangat baik untuk Ibu Rista lakukan. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu karena bel sudah bunyi. Mari Pak Iwan, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Rista, semangat. Saya juga akan mengajar nih ceritanya. Good, good. Ya, monggo. Ya. Monggo, Oke. pengamat. Pengamat ini sangat bagus ya. Sudah berusaha memancing Kuaci ya. Ini persoalan yang sangat rumit yang biasa dihadapi di lingkungan kerja ya. Apalagi sampai ditegur kepala sekolah ya. Bagaimana menyelesaikan ini menjadi gambaran ya. Tadi Coach ya, Coach sudah meminta pada Kuci ya untuk menyampaikan apa yang ingin diselesaikan dalam diskusi ini. Sudah sangat jelas sekali. Kemudian dengan asertif ya, dengan telaten, saya lihat Coach juga dengan nada-nada ya, dengan beberapa pertanyaannya sudah membuat Kuaci nyaman, ya, seperti nyaman. Nah, untuk identifikasi akhirnya juga ketemu penyebabnya, jadi tidak satu penyebab sehingga saking nyamannya pertanyaan terbuka, Kuci akhirnya menyampaikan beberapa penyebab yang menjadi kendala dia sampai tegur Bapak Kepala Sekolah. Ya.
Pada rencana aksi itu tadi coach ya, coach terus membuat pertanyaan terbuka sehingga coach dengan nyaman menyampaikan ide apa yang ingin dilaksanakan di aksi tersebut. Dengan ide menemui kepala sekolah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Dengan kondisi seperti ini kemudian ada aksi nyatanya kapan, kemudian bagaimana komitmennya ya, langsung siang ini, tidak menunggu besok, tidak menunggu kalau sudah ketemu. Itu sesuatu yang luar biasa. Dengan motivasi itu coach sudah berhasil meyakinkan ya coach untuk segera menyelesaikan masalahnya dan membuat komitmen untuk melaksanakan aksinya. Itu dari saya mungkin. Dari Dian mungkin ada tambahan? Iya, terima kasih. Tadi sempat terlempar sejenak. Dari hasil pengamatan saya sekilas, si coach itu menanyakan ini, apa yang akan dicapai dari omong-omongan ini, gitu ya. Ini kan coachnya rekan sejawat ya, jadi sepertinya lebih nyaman gitu berceritanya. Kemudian si coach itu sudah banyak sekali memberikan pertanyaan terbuka yang membuat si coach ini lebih nyaman bercerita. Kemudian dicari permasalahannya itu apa, malah si coach sendiri dengan bantuan pertanyaan dari coach itu bercerita sendiri, menemukan masalahnya sendiri. Kemudian dari pertanyaan itu juga akhirnya didapatkan solusi, mendapat solusi sendiri si coach. Kemudian yang berikutnya si coach ini menanyakan komitmennya si guru yang sedang bermasalah terhadap solusi-solusinya itu, kapan mau dilakukan, kemudian mengajak siapa gitu, ada semua. Jadi sudah ini ya, pertanyaan-pertanyaan coach ini benar-benar memancing si coach untuk bercerita, malah dapat solusinya juga. Coach tidak memberikan solusi di sini, tapi memancing si coach untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaan ini, dan jawabannya juga sip, mantap, sudah ada semua tirtanya. Demikian dari saya. Terima kasih.